Assalamualaikum Ibu. Benar ini dengan Ibu Ajeng. Iya. Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Husni Abdillah, mahasiswa Stikes, kelas transfer. Tujuan saya datang ke Ibu untuk menjelaskan tentang alat kontrasepsi yaitu KB. Nah, apakah Ibu bersedia? Ya. Untuk waktunya 5-10 menit Bu ya. Nah, untuk tempatnya Ibu mau di mana Bu? Sini aja. Sini aja. Nah, Ibu untuk saya memberikan edukasinya menggunakan leaflet ya, atau kertas yang di dalamnya ada tentang KB-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyiapkan alat leafletnya Bu ya. Ya. Nah Ibu, ini ada alat leafletnya, ini bisa dipegang sama Ibu ya. Bu, kita mulai saja ya. Bu, untuk sebelumnya Ibu tahu nggak keluarga berencana itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Ibu bisa baca ya, keluarga berencana itu adalah upaya peningkatan kepedulian peran serta masyarakat melalui pendewasaan perkawinan atau PUP Bu ya. Lalu ada pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kecil. Nah, untuk tujuan keluarga berencana, untuk sebelumnya tujuan keluarga berencana apakah Ibu tahu? Enggak. Nah, tujuan keluarga berencana yang pertama mensejahterakan kebudayaan serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Lalu yang kedua ada terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lalu ada sasaran keluarga berencana Bu. Nah, sasaran keluarga berencana ada dua, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Untuk sasaran langsung yaitu bertujuan untuk meningkatkan kelahiran dengan cara menggunakan alat kontrasepsi secara berkelanjutan. Untuk yang kedua, sasaran tidak langsung yaitu pelaksanaan pengelola keluarga berencana dengan tujuan menurunkan ketinggian kelahiran melalui kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam mencapai keluarga yang berkualitas. Nah, Ibu bisa balik Bu ke halaman berikutnya. Boleh. Di sana ada ruang lingkup keluarga berencana untuk sebelumnya. Ibu tahu ruang lingkup keluarga berencana ada berapa? Nggak tahu. Nah, ruang lingkup keluarga berencana ada 3 Bu. Yang pertama ada ibu, ada suami, dan ada seluruh keluarga. Untuk ibu yaitu dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Jadi ibaratkannya mah tidak tinggi Bu ya, setahun satu atau setahun hiji dalam memproduksi anak. Lalu yang kedua ada suami yaitu tugasnya untuk memberikan dukungan agar dapat melakukan perbaikan kesehatan fisik ibu dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Lalu yang ketiga ada seluruh keluarga, yaitu seluruh keluarga dilaksanakan program KB dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosialisasi setiap anggota keluarga. Nah, untuk selanjutnya Bu ada jenis-jenis alat kontrasepsi atau jenis-jenis metode KB. Untuk sebelumnya Ibu tahu gak jenis-jenis alat kontrasepsi atau KB itu apa aja? Nggak tahu. Itu ada 3 Bu ya metodenya. Yang pertama metode kontrasepsi alamiah, yang kedua metode kontrasepsi sederhana, yang ketiga ada metode hormonal. Yang pertama ada metode alamiah Bu. Metode alamiah ada 3 bagian ya, ada 3 metode, yaitu senggama. Yang pertama senggama terputus, yang kedua pantang berkala, yang ketiga metode lendir serviks. Untuk senggama terputus yaitu di mana pengertiannya yaitu di mana
di mana bagaimana praktik menolak penis dari vagina sebelum mencapai klimaks ya Bu ya. Yang kedua ada pantang berkala. Pasangan suami istri yang tidak melakukan hubungan di masa subur. Lalu ada yang ketiga metode lendir serviks, yaitu metode lendir serviks, itu warna lendir serviks yang didapatkan informasi untuk mencegah kehamilan secara alami. Yang kedua ada metode kontrasepsi sederhana. Yang pertama ada kondom Bu. Ya. Kondom itu yang mudah didapatkan, soalnya alatnya berbentuk karet dan bisa mencegah kehamilan. Ibu bisa mendapatkannya di Indomart, di apotek atau di Alfamart. Lalu ada spesimida. Yang kedua ada spesimida, yaitu alat kontrasepsi yang dilakukan dengan cara membunuh sperma agar tidak membuahi sel telur. Lalu yang ketiga ada diafragma, yaitu alat kontrasepsi yang terbuat dari karet sama seperti kondom ya, atau dari silikon. Nah, lalu yang ketiga ada metode kontrasepsi hormonal. Yang pertama mungkin Ibu sering dengar ya, ada kontrasepsi pil yang berbentuk tablet yang dikonsumsi terdiri dari 1 sampai 35 tablet dan siklusnya itu bisa 1 siklus atau berkelanjutan. Yang kedua ada kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik yaitu untuk menghentikan ovulasi agar tidak berkembang di dalam sel telur, dan untuk penyuntikannya ada di daerah paha, lalu di daerah lengan ya Bu ya. Lalu ada kontrasepsi implan. Kontrasepsi implan KB yang berbentuk mirip dengan korek api yang digunakan dengan cara dipasang di bawah kulit kita ya Bu ya. Nah, lalu ada kontrasepsi di dalam rahim atau AKDR, yaitu UFD. UFD tindakan yang dilakukan pemasangannya melalui vagina yang berbentuk T di dalam rahim untuk mengurangi pembuahan. Nah, Ibu mungkin cukup segitu pemberian edukasi tentang KB-nya. Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Enggak, udah ngerti. Ya, ngerti ya, sudah Ibu. Nanti saya akan balik lagi ke sini ya untuk melakukan edukasi yang lainnya Bu ya tentang PHBS. Nah, untuk itu saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum.